teman-teman. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami pagi hari ini untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman, berapa banyak yang belum bisa lagu tadi ya? Banyak. Banyak yang belum bisa? Oh, yang belum bisa boleh tulis namanya, boleh. Oh, saya belum, saya. Boleh tulis di chat. Kalau tadi belum bisa, nanti Miss bisa kirimi link YouTube-nya. Teman-teman bisa belajar lagu itu. Ya. Oke. Nah. Ya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Masih firman yang sama, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ingat, di awal kita belajar tentang bagaimana mengasihi seperti manusia, yaitu apa? Yaitu menolak untuk menyembah berhala. Jadi tidak boleh ada berhala ya di dalam hidup kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan itu berarti mencintai firman. Nah, kita belajar dari perumpamaan penabur. Terus dari minggu yang lalu kita belajar bahwa mengasihi Tuhan itu apa? Bertobat dari dosanya, tinggalin hidup yang lama, tinggalin kebiasaan buruk kita, tinggalin semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Seperti Zakeus. Nah, Zakeus dia tinggalin ya dosa-dosanya, dia kembalikan semua uang yang dirampas 4 kali lipat. Dia juga membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Padahal pada waktu itu uang adalah segala-galanya untuk siapa? Zakeus. Tapi ketika Zakeus ketemu Tuhan, hidupnya apa? Berubah. Nah, hari ini kita belajar di bagian yang keempat. Mengasihi Tuhan itu berarti memberikan semua yang kita miliki untuk Tuhan. Ya, hidupmu, semua yang kamu bisa ya untuk Tuhan. Nah, ini Miss punya gambar-gambarnya. Kita mau lihat ya. Nah, kita hari ini akan belajar dari kitab Markus. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, rujukannya diambil dari apa? Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya. Kita akan belajar dari persembahan seorang janda.
Nah, kitab ini ditulis oleh Pak Markus ya, Tuan Markus. Nah, dia menulis tentang persembahan seorang janda miskin. Kenapa persembahan janda miskin ini begitu penting? Karena dari persembahan janda miskin ini kita belajar bahwa ketika di hadapan Tuhan memberi persembahan untuk Tuhan, itu kita memberi dari semua yang terbaik yang kita miliki. Nah, pada waktu itu ya, suatu hari Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke bait Allah. Dia pergi ke bait Allah, mungkin sama seperti teman-teman tuh pergi ke gereja. Nah, ketika Yesus pergi ke bait Allah, Tuhan Yesus ini melihat ada banyak orang yang datang. Di bait Allah itu Yesus hanya duduk. Duduk, dia liatin setiap orang kegiatannya ngapain. Coba kalau kamu di gereja, ya ngapain aja di gereja? Coba. Kamu kalau di gereja ngapain aja? Apa yang kamu lakukan? Alkitab. Hah? Membaca Alkitab. Baca Alkitab. Apalagi? Doa. Doa. Apalagi? Ada enggak waktu kamu di gereja ngobrol sama teman? Ayo. Ada. Ada. Ada enggak yang di gereja tapi mainan HP? Ada ya. Ada enggak yang di gereja tapi dia malah selfie-selfie, foto-foto aja? Ada enggak? Enggak ada, Miss. Oh, enggak. Ada enggak yang kalau di gereja justru malah nyetatus, status WA? Wah, bilang aku lagi di gereja loh guys, gitu misalnya. Nah, sekarang ini banyak orang di gereja bukannya untuk menyembah Tuhan, tapi banyak juga yang sekedar hanya ingin bertemu teman. Hanya sekedar apa? Badannya aja datang ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pada waktu itu Yesus juga duduk di bait Allah, ngapain? Dia ngelihatin tingkah lakunya orang. Setiap orang yang datang ke gereja itu ngapain, Tuhan itu liatin. Nah, ketika Yesus lagi melihat orang-orang itu, Tuhan Yesus lihat nih ada sebuah kotak persembahan yang besar nih, kotak persembahannya ya. Wah, di situ tempat orang memberikan persembahan uang. Ya, sama seperti di gerejamu mungkin juga ada ya tempat untuk memberikan persembahan uang. Ya. Nah, pada waktu itu ya, ketika orang memberi persembahan uang dia harus masukin di sini. Nah, kebetulan pada waktu itu Tuhan Yesus memperhatikannya. Nah, Tuhan Yesus mulai lihat di situ ada orang memasukkan uang yang ada yang mungkin dia bawa sedikit, ada yang bawa banyak, ya pokoknya dilihatin Tuhan. Sampai akhirnya persembahan itu diberikan terus mengalir tanpa ada orang yang tahu bahwa Tuhan sedang apa? Memperhatikan. Kemudian datang orang kaya, ya, dia memberikan persembahan uangnya apa? Banyak nih ya. Padahal ini pakai keping emas. Wah, kalau keping emas itu berarti nilainya banyak, mahal, ya. Kemudian dia juga lihat di situ juga ada seorang janda yang miskin. Kenapa kok tahu kalau itu miskin? Dari bajunya aja kelihatan ya. Nah, janda itu berarti udah nggak punya suami, hidup sendiri. Ya. Nah, ibu janda ini juga memberikan
persembahan, masukin uangnya ke kotak persembahan. Nah, dia juga masukin. Tapi berapa yang dimasukin? Dikit sekali. Ya, dia hanya memberikan 2 keping. Wah, dia masukin mungkin kelunting gitu ya. Dia hanya memberikan sedikit sekali dari uangnya. Tuh, dia hanya masukkan 2 peser koin. Mungkin sekarang kalau tempat di Indonesia kerincingnya ada 500-an, ada 1000-an, ya mungkin hanya 2000 gitu kali ya. Jadi, hanya uang kerincing yang dia masukin. Terus Tuhan Yesus lihat nih. Lalu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, mau diajak ngobrol nih. Murid-murid semua ngumpul. Sini aku bicara, mau kasih tahu. Wah, sampai akhirnya murid-muridnya datang semua. Dan pada waktu itu Yesus bertanya nih, ayo, di antara mereka berdua nih, siapa yang memberi lebih banyak? Antara orang kaya yang memberi banyak uang dan janda yang hanya memberikan 2 koin. Nah, tapi Yesus berkata yang memberi lebih banyak adalah ibu yang janda. Padahal nih lihat uangnya nih. Yang ini banyak sekali ya. Yang ini cuma berapa? 2 saja. Wah, ayo. Kenapa kok Tuhan Yesus bilang bahwa janda itu memberi yang lebih banyak? Ayo. Kenapa? Apa Tuhan Yesus nggak bisa berhitung? Bukan ya. Tuhan Yesus bisa berhitung. Karena apa? Bagi Tuhan itu bukan soal berapa kepingnya. Tapi kita lihat nih. Ya, kita lihat. Kenapa kok Tuhan Yesus bilang persembahan mereka janda itu lebih banyak. Nih. Murid-muridnya juga bingung ya loh. Tuhan, masa toh yang 2 kok lebih banyak padahal orang kayanya memberi jumlah keping uang yang lebih banyak. Nah, ini Tuhan Yesus bilang ya. Kalau yang orang kaya tadi memberi persembahan dari apa? Kelimpahannya ya. Mungkin kalau dia punya uang 10 juta, dia memberi persembahan 100.000 ya. Itu masih apa? Sedikit dibandingkan kekayaannya. Jadi mungkin orang kaya ini tidak merasa apa? Kehilangan ya. Jadi hanya memberi ya sekedar kayak seperti memberi sedekah gitu. Nah, tetapi kalau si ibu janda ya, ibu yang janda ini dia memberi apa? Dari kekurangannya. Jadi kalau ibu janda ini memberikan yang 2, ya wes habis itu dia nggak punya uang sama sekali. Mungkin dia hari itu harus puasa, nggak makan. Kenapa lah? Duitnya untuk persembahan. Kalau yang kaya tadi, walaupun dia memberi banyak, dia masih bisa apa? Makan enak. Kenapa? Masih punya duit yang banyak. Nah, karena itulah Tuhan Yesus berkata apa? Persembahan janda ini lebih banyak daripada orang yang kaya. Kenapa? Nah, dia memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa? Seluruh penghasilannya hari itu diberikan kepada Tuhan. Seluruhnya yang dia miliki. Karena itu apa? Dia memberi lebih banyak. Nah, di Matius 6 ayat 21 Tuhan berkata gini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau ibu janda tadi memberi seluruh uangnya untuk Tuhan, berarti hatinya untuk siapa? Hatinya ya untuk Tuhan.
Semuanya. Boleh bentar enggak? Kalau ibu janda tadi memberikan 2 keping semua miliknya, semua hartanya, berarti bagi janda itu yang terpenting untuk hidupnya apa? Tuhan. Nah, coba cek kamu. Sekarang cek hidupmu. Nah, teman-teman nih, tadi waktu kalau di gereja, yang penting kamu datang ke gereja atau kamu memang sungguh-sungguh beribadah. Ayo. Sungguh-sungguh dengerin firman. Nah, kayak hari ini aja nih, kamu sungguh-sungguh dengerin firman enggak? Atau mau mainan aja? Ayo. Ya toh? Makanya apa? Ketika mengasihi Tuhan, itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti ibu janda tadi memberikan segalanya untuk Tuhan. Gini loh, dia bilang gini, wes aku rela, aku ikhlas gak makan hari ini karena semua uangku kasih untuk Tuhan. Nah, itu jos ya. Nah, mungkin kalau kamu nanti pas pergi gereja, ya beribadahlah dengan sungguh-sungguh, ya duduk tenang, ya dengerin firman Tuhan. Terus apa? Duduk tenang, kamu berdoa, terus memuji Tuhan dengan semangat. Itu bagian dari apa? Menyembah Tuhan. Termasuk apa? Memberikan persembahan dari yang kamu miliki. Nah, kalau Bu Miss Pandani ngajarinnya, kalau anak-anak gimana mau memberi persembahan? Jangan hanya minta uang dari papa mama, jangan. Simpenin uang jajanmu, kumpulin uang jajannya, berikan itu untuk Tuhan. Berarti betul-betul kamu memberi persembahannya dari uangmu. Kan uangnya siapa? Papa dan mama. Nah, harusnya mungkin nih kamu punya uang mau dipakai untuk jajan, tapi kamu nggak jadi pakai karena kamu pengen mempersembahkannya untuk siapa? Tuhan Yesus. Sama seperti ibu janda tadi, harusnya dia bisa pakai uangnya untuk beli makan, tapi dia memilih untuk apa? Memberikannya untuk Tuhan. Nah, ngerti nggak sampai di sini? Ngerti ya ceritanya ya? Nah, coba Miss tanya sekali lagi. Berarti kenapa kok persembahan ibu janda tadi lebih banyak daripada orang yang kaya? Ayo. Karena dia memberi dari kekurangan. Iya, betul. Memberi dari kekurangan, memberi dari semua yang dia miliki, ya. Mau belajar memberi semua dari yang kita miliki untuk Tuhan? Mau. Nah, termasuk apa nih? Termasuk ketika kalau kamu punya kelebihan, punya kemampuan, contohnya nih, kamu bisa nyanyi. Ya, pakailah suaramu untuk memuji Tuhan. Contoh, Miss, aku baru belajar musik. Ya, belajarlah menggunakan musik itu untuk siapa? Memuji Tuhan. Aku nggak bisa nyanyi, Miss. Aku bisanya cuma nari. Boleh nggak menari untuk Tuhan? Boleh, ya. Bisa pakai semua yang kamu miliki untuk apa? Menyembah Tuhan. Nah, itulah mengasihi Tuhan. Coba katakan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau memberi hidupku untuk Tuhan. Aku mau memberi hidupku untuk Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Yuk, kita mau
berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar keinginan kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, yuk kita mau berdoa. Semua belajar menghormati Tuhan dengan apa? Ketika berdoa, berdoalah dengan sikap yang baik. Ya, tidak bermain, tapi kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Yuk semuanya, kita mau berdoa. Kevin, kita mau doa dulu. Ya, yuk. Semua sikap yang baik. Tuhan Yesus, kami memberi diri kami untuk belajar mengasihi Tuhan seperti firman-Mu. Kami memberi kepada Tuhan dari semua yang kami miliki, termasuk semua uang kami, potensi kami, kemampuan kami. Kami mau pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya memberkati kami semua menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Jadi kita belajar untuk mengasihi Tuhan terus ya. Iya. Ya. Oke, untuk hari ini tidak akan ada tugas. Ya, tidak ada tugas. Nah, teman-teman bisa belajar yang lain lagi setelah ini. Oke, sampai ketemu. Teman-teman. Bye.